Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Daliano. Kami di sini akan mempresentasikan sistem ERP, bagian sistem planning, yang akan dibacakan oleh Rafi Saputra. Baik, untuk penjelasannya, yang pertama ada create sales order, kedua ada create sales order billing dokumen, yang ketiga ada create delivery post good issue, dan yang keempat display bill material, dan yang kelima ada create sales order, keenam create delivery post good issue, ketujuh create sales order billing dokumen, yang kedelapan display bill of material. Dan nomor 9 ada viewing of vendor open items. Ke-10 ada processing and incoming payment for an item, active cash discount, dan deactive cash discount. Yang 12 viewing customer open items. Yang 13 creating a basic cost center. 14 processing vendor invoice. Dan yang terakhir viewing a cost center reports. Nah, sebelum itu ada 3 elemen penting yang seringkali muncul pada pembahasan ini. Yang pertama ada plan, adalah unit organisasi dalam SAP yang mempresentasikan lokasi fisik atau entitas logistik tertentu di mana aktivitas bisnis dilakukan. Bisa berupa pabrik, gudang, kantor, distribusi, atau pusat servis. Dan yang kedua, storage location, adalah subunit dalam plan yang digunakan untuk mengorganisasi lokasi penyimpanan fisik barang, memungkinkan pengelolaan stok secara lebih rinci dalam suatu plan. Yang ketiga, sales organization, adalah unit organisasi dalam model SAP yang bertanggung jawab atas kegiatan penjualan distribusi barang jasa di wilayah tertentu. Baik, untuk yang pertama, penjelasan create sales order. Dimulai dari membuat sales order dengan menggunakan tikot VA01. Sales order di sini sebagai mencatat permintaan pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu berisi detail seperti produk, kuantitas harga, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran, menghubungkan proses penjualan, mengontrol stok dan data transaksi, dan create delivery and post good issue. Lanjut, masih berdasar pada sales order, delivery and post good issue menggunakan tikot VL01N. Pertama, delivery ini dokumen akan mencatat detail pengiriman, pengorganisir, dan persiapan pengiriman, serta dokumen transportasi. Post good issue mencatat secara resmi bahwa barang telah keluar dari gudang, berfungsi juga untuk pengurangan stok, menghubungkan dengan delivery, memulai billing. Dan yang ketiga, create sales order billing dokumen. Pada dasar sales order ini terdapat juga billing dokumen atau tagihan dengan tikot WF01, digunakan untuk memproses penagihan pelanggan berdasarkan barang atau jasa yang telah dikirim atau disediakan dalam siklus sales and distribution, dan juga untuk bukti resmi penagihan yang berisi pencatatan akuntansi terakhir sebagai dasar untuk proses pembayaran. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Rapli. Yang keempat, display a bill of material atau BOM. Untuk bill of material, karena dalam materi yang diberikan untuk mendisplay gunakan tikot CS03. Perannya BOM menyediakan daftar material yang diperlukan untuk produksi, menentukan kebutuhan bahan baku saat membuat production order, merencanakan alur produksi seperti urutan berkaitan dan penggunaan material. Yang kelima, display a stock requirement list. Display a stock requirement list dengan tikot MB04
digunakan untuk melihat ketersediaan stok dan kebutuhan material secara real time, mengidentifikasi kekurangan stok. Yang keenam, create and confirm a production order. Untuk create, gunakan T-code CO01. Sebelum mengonfirmasi, kita perlu membuat production order ini berfungsi sebagai alat untuk pengelola dan mengontrol proses produksi barang di pabrik secara spesifik. Fungsi utama production order adalah untuk memberikan instruksi, mencatat, dan memantau semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi. Pada bagian konfirmasi, gunakan T-code CO15. Masukkan order number, PO yang isi final confirmation, dan goods movement-nya. Lanjutnya. Yang ketujuh. Apaan? Yang tujuh, displaying information on an account from the chart of account. Untuk COA, ini kita cukup untuk mendisplaykan saja general data yang akan ditampilkan berupa account number, account name, account group. Udah bre, ganggu anjing. Gimak. Yang ketujuh, displaying information on an account from the chart of account. Untuk COA, ini kita cukup untuk mendisplaykan saja general data yang akan ditampilkan berupa account number, account name, account group, jenis akun, berguna untuk validasi data, audit, dan pelaporan keuangan. Untuk pembayaran kepada vendor, kita gunakan T-code F53 karena berperan penting dalam pengelolaan arus kas keluar perusahaan, terutama terkait dengan pembayaran kepada vendor atau pihak ketiga. Fungsinya cukup banyak, seperti membayar tagihan atau faktur yang diterima dari vendor, memberikan fasilitas real time terhadap pembayaran, membantu mencocokkan transaksi pembayaran dengan laporan bank terakhir pengelolaan cash flow. Contohnya vendor open items. Dalam SAP merujuk pada semua transaksi yang masih terbuka antara perusahaan dan vendor. Ini biasanya berupa faktur atau akses T-code FAC yang akan ditampilkan seperti dokumen number, posting date, due date, amount, payment terms. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Yang ke-10 ada processing and incoming payment per item yang aktif dan diaktif menggunakan T-code F28 untuk processing and incoming payment per item ini yang melibatkan percobaan pembayaran yang diterima dari pelanggan atau customer yang memanfaatkan diskon pembayaran maupun tidak berdasarkan syarat pembayaran yang telah ditentukan, yang memastikan pembayaran pelanggan dicatat dengan benar termasuk diskon ataupun tidak, memanfaatkan syarat pembayaran untuk mendorong pelanggan membayar lebih awal, dan memberi inisiatif berupa diskon, menghubungkan pembayaran dengan faktur sehingga statusnya menjadi lunas. Untuk yang viewing a customer open item menggunakan tiket FBL5N, bagian ini berguna untuk memberikan visibilitas penuh terhadap piutang yang belum dilunasi oleh pelanggan, membantu pelanggaran yang terlambat membayar, memastikan semua transaksi pelanggan telah dicatat dan dapat diperiksa kapan saja. Lanjut. Yang ke-13 ada creating a basic cost center. Menggunakan T-code KS01 merupakan area dalam organisasi tempat biaya dikeluarkan dan dikendalikan. Cost center merupakan bagian dari modul pengendalian dan utamanya digunakan untuk melacak dan mengalokasikan biaya untuk pelaporan manajemen internal dan membantu dalam menetapkan dan memantau anggaran untuk setiap area tanggung jawab. Yang ke-14 ada processing of vendor invoice. Memproses faktur vendor langsung melalui model FI di SAP adalah cara untuk mencatat kewajiban liability terhadap vendor
tanpa keterlibatan modul lain, seperti MM atau material manajemen. Proses ini sering digunakan untuk mencatat transaksi seperti jasa atau pembelian non-material. Yang terakhir 15 yaitu viewing a cost center report dalam SAP memungkinkan Anda untuk memantau dan menganalisis biaya yang terkait dengan cost center tertentu. Informasi ini memantau dalam pengelolaan anggaran, memantau pengeluaran, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait biaya operasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.